Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo mendesak perang dan tindakan kekerasan dalam konflik perang Israel-Palestina segera dihentikan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Presiden Joko Widodo menyebutkan kemenangan Timnas Indonesia 6-0 atas Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan awal yang baik. Sangat menghibur ya, karena 6-0 ini. Dan ini kita kan nanti tanding di Brunei tanggal berapa? 17-an. Ini saya kira modal yang baik lah. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 9 Oktober, Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas persiapan PON ke-21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setelah mengikuti rapat, Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam keterangan persnya mengatakan penyelenggaraan PON ke-21 unik karena diselenggarakan di dua provinsi, yaitu Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut, Budi Aris Setiadi mengharapkan penyelenggaraan PON tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya ini kan teknis, karena ini kan belum pernah ya PON dua provinsi, belum pernah ya? Ya, ini yang pertama Pak. Jadi kan baru pertama kali PON tuan rumahnya join kan, dua provinsi. Kemarin di Papua, Jayapura, sebelumnya di Jawa Barat. Nah ini dua provinsi jadi satu. Kayak Piala Dunia 2002, Jepang, Korea, sejak itu kan baru join host kan banyak. Apalagi yang ditanya, lo Kominfo nyiapin buat teman-teman kalau ngeliput, broadcastingnya, sinyalnya, urusan kita yang itu aja, ya. Supaya teman-teman wartawan meliput bagus, siaran langsung top, itu aja. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum KONI Suwarno menjelaskan pemerintah terus mempersiapkan fasilitas tempat untuk penyelenggaraan PON baik di Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera Utara. Dan kita yakin bahwa PON akan dilaksanakan tahun depan, gitu ya. Untuk cabang olahraga masih akan kita lihat sekarang. Sedang ada babak kualifikasi. Babak kualifikasi akan selesai di bulan November, karena terakhir kita akan menunggu Porwil yang ada di Sumatera Utara, di Riau, itu pada akhir bulan ini. Sedangkan satu lagi, PON bela diri akan dilaksanakan di Kota Bekasi dan Kota Bogor, itu bulan November. Itu juga sebagian dari cabang olahraga dijadikan sebagai tahapan babak kualifikasi. Penyelenggaraan PON ke-21 dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September 2024 mendatang. Sejumlah menteri, anggota Kabinet Indonesia Maju, dan pihak terkait menghadiri rapat tersebut. Senin 9 Oktober, Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara pada parade senja dan penurunan bendera merah putih yang berlangsung di halaman Kementerian Pertahanan RI. Upacara tersebut merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Presiden Jokowi setelah menjadi inspektur upacara bersama tamu undangan yang hadir menyaksikan defile pasukan. Pada upacara itu hadir sejumlah pihak. Selasa 10 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan sikap Indonesia atas situasi konflik Palestina dan Israel. Dalam pernyataan sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mendesak agar perang dan kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda.
Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Selasa 10 Oktober, Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja dan sejumlah kegiatan. Di provinsi tersebut, Presiden Jokowi melakukan kegiatan dalam rangkaian kegiatan KTT AIS Forum 2023. Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja itu, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Selasa malam 10 Oktober, Presiden Jokowi menghadiri jamuan santap malam bersama para pemimpin dan delegasi KTT AIS Forum 2023 di Bali International Convention Center Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Setelah menyambut kepala pemerintahan yang hadir, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang di Bali kepada para pemimpin dan delegasi yang hadir. Head of State, Head of Government, Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to Bali, welcome to Indonesia, to the first high-level meeting of the AIS Forum Gala Dinner, a forum to strengthen collaboration among archipelagic and island state countries. Because ocean is our life, ocean unites our people, and ocean provides many resources that we have to manage in responsible manner. Let us flourish our friendship and please enjoy the evening. Thank you. Acara santap malam itu juga dirangkai dengan penampilan sejumlah musisi. Pelaksanaan KTT AIS Forum 2023 secara resmi akan dimulai hari Rabu 11 Oktober 2023. Rabu 11 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi KTT Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Presiden mengajak para pemimpin negara kepulauan dan negara pulau untuk memperkuat kerjasama atasi masalah kelautan. Semua negara kepulauan dan negara pulau, tegas Presiden Joko Widodo, bersama-sama menghadapi tantangan kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya persoalan seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, terlepas maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling kait-mengkait dan saling terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Jika kita membuang sampah di daratan, belum tentu sampah tersebut berpindah ke daratan di belahan dunia lain. Tapi jika kita membuang sampah di lautan, maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan manapun di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Presiden menyampaikan KTT AIS Forum 2023 merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan pada 3 hal utama yang perlu didorong bersama. Pertama adalah solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai prinsip yang menjadi pegangan bersama. Kedua adalah prioritas pada kerjasama konkret yang sesuai dengan kebutuhan penerima. Dan yang ketiga adalah kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Rabu 11 Oktober 2023, Presiden Jokowi mengatakan KTT AIS Forum 2023 merupakan salah satu komitmen Indonesia bekerja sama di level yang lebih tinggi untuk melakukan langkah konkret dalam menangani isu kawasan dan dunia. KTT AIS Forum juga menjadi wadah untuk terus menyuarakan kepentingan negara berkembang dan negara kepulauan. Presiden mengatakan dalam pertemuan itu negara kepulauan dan negara pulau yang hadir sepakat untuk memperkuat kolaborasi dengan berlandaskan prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas. Presiden meyakini negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju dan melakukan pembangunan. KTT AIS sepakat untuk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerja sama. Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan-tantangan yang ada, di mana Indonesia sebagai negara maritim akan terus menjadi barisan terdepan mendukung AIS Forum sebagai kerjasama yang inklusif negara kepulauan dan negara pulau. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan bahwa berbagai kerjasama dari AIS Forum 2023 telah memberi manfaat yang konkret, termasuk bagi masyarakat di pesisir. Presiden menyebutkan sejumlah manfaat konkret tersebut mulai dari pendidikan, riset, digitalisasi, hingga manfaat strategis dalam pelestarian lingkungan. Kamis 12 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas Ratas yang membahas mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba di Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang menyasar para pengguna, pengedar, hingga bandar narkoba. Selain itu, kata Mahfud, pemerintah juga menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung, pemberantasan, dan penanganan narkoba. Salah satunya dengan penyiapan lapas dengan sistem keamanan tinggi yang dilakukan oleh Kemenkumham. Yang paling banyak tentu yang jadi korban itu pengguna yang menyebabkan lapas-lapas itu sudah sangat padat. Kemudian untuk pengedar, bandar dan sebagainya nanti akan diadakan tindakan-tindakan tertentu yang sekarang sedang dirancang oleh Polri, oleh Kepala BNN, kemudian Kemenkumham itu sudah menyiapkan penjara atau lapas yang super security yang nanti juga insya Allah akan ditinjau oleh Presiden untuk satu peresmiannya mungkin di Nusa Kambangan. Itu aja rapatnya deh. Yang detail-detail angkanya nanti ada di Polri, ada di BNN, detail angka berapa korban, di Medan berapa, di Surabaya berapa, sudah detail angkanya, termasuk tempat-tempat. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya juga telah mengkaji pemberian gerasi massal kepada para pengguna narkoba. Pemberian gerasi massal ini, tegas Mahfud MD, bukan yang pertama kali di Indonesia karena sebelumnya hal serupa pernah dilakukan saat pandemi COVID-19 lalu. Mahfud MD berharap kebijakan pemberian gerasi massal bagi para pengguna narkoba tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Kamis 12 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat intern di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat mengatakan, pemerintah akan meningkatkan sambungan jaringan gas atau jargas rumah tangga untuk mengurangi penggunaan LPG, khususnya penggunaan LPG tabung gas 3 kg. Menurut Airlangga, penggunaan LPG 3 kg menunjukkan tren peningkatan yang memicu peningkatan subsidi hingga menjadi Rp117 triliun di tahun 2023. Dan di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi, dan yang non-subsidi itu turun terus. Jadi yang tahun kemarin sekitar 580.000. Nah, subsidi ini diperkirakan di tahun ini subsidinya bisa mencapai 117 triliun. Nah, kemudian progres daripada jaringan gas selama ini sambungan rumahnya baru mencapai 835.000 rumah, di mana 241.000 itu dari PGN pendanaannya, sedangkan 594.000 itu dari
pemerintah. Nah, tentu Jargas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Hingga saat ini, tegas Erlangga, proses penyambungan jaringan gas rumah tangga baru mencakup 835.000 rumah. Dari 835 sambungan tersebut, sebanyak 594.000 pendanaannya berasal dari pemerintah dan 240.000 dari perusahaan gas bumi atau PGN. Sementara itu, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan pembuatan regulasi yang memungkinkan pelibatan pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kamis 12 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden mengakui merasa terhibur dengan pertandingan dan hasil pertandingan dari Timnas Indonesia. Ya, ramai lah. Sangat menghibur ya, karena 6-0 tadi. Dan ini kita kan nanti tanding di Brunei tanggal berapa? 17-an. Ini saya kira modal yang baik lah. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda menang 6-0 dengan diwarnai hat-trick Dimas Derajat. Jumat 13 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo mengecek langsung panen raya untuk memastikan produksi beras nasional masih baik di tengah kekeringan akibat Super El Nino. Presiden menyampaikan saat panen raya di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, bahwa kondisi panen yang ada di wilayah Kecamatan Sukra tergolong baik dengan didukung oleh irigasi teknis yang bagus sehingga mampu menghasilkan rata-rata 8,6 ton per hektar. Ya baik, ini kalau kemarin di Subang, di Indramayu saya kira, karena memang ini irigasi teknisnya Pak masih sangat bagus. Jadi saya tadi nanyakan ke petani, 1 hektar bisa 8 sampai 9 ton. Rata-rata 8,6 ton per hektar. Dan harga gabahnya sekarang senang semua petani. 7.300, 7.400, 7.200. Ya semua petani senang, tapi ada yang nggak senang konsumennya. Nah, ini yang saya melihat ke bawah itu untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik. Tapi memang turun karena Super El Nino. Tapi masih baik, ya, jangan nanti kita terkondisikan, wah kelihatan ngeri sekali, enggak. Produksi masih baik, tetapi memang terganggu sedikit oleh Super El Nino. Oleh karena itu, untuk menurunkan dan menjaga kestabilan harga beras, Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan terus menambah cadangan beras yang ada di Bulog, meski saat ini sudah terdapat 1,7 juta ton. Jumat 13 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo instruksikan agar judi online terus diberantas karena merugikan rakyat kecil. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan sekuat tenaga akan menghabisi judi online dari ruang digital. Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi dalam keterangannya seusai rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Mulai tanggal 18 Juli hingga 11 Oktober 2023, pemerintah sudah menutup sebanyak lebih dari 3.000 konten perjudian online. Mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ranah sosial media, di mana di situs di IP-nya itu 205.910 konten, file sharing 16.304 konten, dan media sosial itu 170.438. Jadi menurut data yang kami peroleh, kalau dalam 8 tahun, 9 tahun, 800 sampai 900.000, ini dalam waktu 3 bulan saya menjadi Menteri Komunikasi Informatika sudah hampir 400.000. Berarti satu periode Menteri kita selesaikan dalam waktu 3 bulan dalam pemberantasan judi online. Dan terus memang masih coba ada, tapi kita akan terus tindak terus. Dengan sekuat tenaga kita akan habisi judi online dari ruang digital kita. Selain melakukan upaya pemblokiran situs alamat IP atau Internet Protocol,
Ari Budi mengatakan Kominfo juga telah berkomunikasi dengan operator seluler untuk tidak memfasilitasi tindak perjudian. Budi Ari juga telah bersurat ke sejumlah operator platform media sosial untuk memblokir iklan terkait judi online. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutomo Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.